Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan gua sendiri, Dian Alvaro ya. Kali ini gua akan nge-review sebuah mobil yang kalau diartikan di bahasa Indonesia ini adalah Nissan Tendang ya guys ya. Alias ini adalah Nissan Kicks ya, yang masuk ke Indonesia ini adalah varian VL karena cuma satu varian aja yang masuk ke Indonesia. Dan ini kebetulan Indonesia dapat yang versi facelift. Dia versi facelift, dia beda di depan guys, dia lebih ganteng sih ya. Itu sama dengan Livina dan Terra dan X-Trail juga. Dia sudah mengadopsi grill ini V-Motion ya, Nissan Tendang ini alias Nissan Kicks e-Power ya. Dan ini jujur besar banget ya, dan dipermanis juga dengan aksen-aksen chrome. Ini cuma gue agak nggak suka dengan chrome yang di sini. Kenapa? Karena nih kayaknya nanggung banget ya. Kenapa nggak dibawain sekalian? Kenapa harus terputus di tengah jalan seperti perjalanan cinta kita? Asik. Enggak guys, gue bercanda. Cuma di sini dia nggak sembarang emblem ya, nggak sembarang logo Nissan, karena ini adalah peranti keselamatan dari mobil ini juga, Nissan Safety Sense. Dan di depan dia juga sudah ada kamera 360 guys, kamera depan, dan ada kamera di samping juga alias all around view monitor ya. Dia 360 derajat kamera. Di sini juga yang gua lihat ini ada emboss Kicks ya nih. Detailing yang cukup ya menarik sih untuk di harganya ini ya guys ya. Dan ini adalah mobil hybrid ketiga ya guys yang pernah gua review setelah duo maut Toyota, yaitu Corolla Cross Hybrid dan Nissan Toyota Camry Hybrid ya. Itu di depannya dia sudah full LED guys. Dan karena dia SUV, dia ini ada aksen-aksen hitam doff ya, karena ini kompak SUV-nya Nissan. Ini ada cladding warna hitam doff ini ya. Cuma kalian hati-hati dengan bahan seperti ini karena mudah kusam dan mudah lecet ya guys ya. Oke, dia sudah full LED dan dia ini lampu sennya dia LED. Di sini juga ada DRL, begitu juga lampu senja atau lampu kota. Untuk lampu jauh, lampu dekatnya ini ya LED yang dipantulkan dari atas itu LED multi reflektor. Pun begitu juga ini ya, fog lampnya sudah fog lamp projector LED juga. Di depan sini juga ada aksen-aksen hitam doff dengan chrome ya. Chrome nih, sayangnya chrome-nya masih shiny atau masih terlalu mencolok menurut gua. Dan dia ini two tone ya guys ya, putih, dan di atapnya warna hitam gloss. Tapi yang gua sayangkan ini kenapa nggak diglossin sekalian, ini hanya warna hitam doff ya guys ya. Di sini spionnya pakai spionnya X-Trail nih ya, spionnya X-Trail dengan lampu LED, dan ini ada kamera juga. Di sini laki-laki aksen hitam doff-nya dia mengitari mobil, dipermanis dengan aksen chrome. Untuk kuncinya smart key ala-ala Nissan ya. Sepantarannya ini seperti ini, even GTR pun kilasnya juga seperti ini guys. Dan tentunya kalau mau dikunci tinggal dipencet, dan dia juga sudah auto folding dengan pengaturannya ada di MID-nya guys. Kita buka lagi. Nah, kita buka aja biar nggak ngunci sendiri. Dia juga masih dapat ini cylinder key. Handle-nya full chrome ya, full chrome. Nah nih pilar C-nya yang agak nyentrik nih ya guys ya, hitam doff laki-laki. Dan untuk bannya kita lihat, by the way dia sudah dua warna ya, two tone. Ini memakai ban Dunlop Enasafe ya, Dunlop Enasafe ukurannya 205/55 ring 17 ya guys ya. Ya 4 cakram, ABS, EBD, BA ya tentunya sudah ada. Ini mobil
safety-nya luar biasa untuk di harganya ini guys ya, meskipun dia belum power backdoor ya guys ya. Masker gua guys, masker gua terlempar. Harus ngelepas masker ya karena suara gua ini enggak terlalu terdengar. Kita lihat lampu sennya, ini juga sudah full LED stop lamp, dan untuk lampu sennya ternyata juga sudah LED guys, pun begitu dengan lampu mundurnya. Jadi ini ada aksen yang kayak Nissan Livina gitu ya, kayak bumerang gitu ala Nissan. Lampu kota di belakangnya ini lampu sen LED. Kalau yang diinjak remnya ini yang nyala ini LED juga, jadi sudah full LED depan belakang ya guys ya lampunya. Dan ini ada kebanggaannya Nissan yang zaman now, e-power ya, teknologi terbaru mesin Nissan yang listrik khususnya. Untuk wiper belakang ini defogger dan high mount stop lamp, cuman ini enggak spoiler ya, ini memang bodinya sudah kayak spoiler dan shark fin antena guys. Dan juga ini ada apa? Apa sih namanya? Itu apa tuh? Hah? Mau apa? Pompa yo? Namanya rufel. Lupa gua. Untuk di belakang sini nggak kayak di depan yang ada aksen hitam dove ya. Ini aksen hitam dove-nya malah tipis di atas sini dengan 4 sensor parkir belakang. Dan di sini malah dicat sewarna bodi ya, dan ada mata kucing juga. Ini meskipun mobil listrik dia masih punya knalpot guys. Karena apa? Mobil listrik ini dia mengecasnya itu dengan mesin bensin. Nah, bagaimana cara kerjanya mesin mobil ini guys, nanti akan gua terangkan setelah gua membuka kap mesinnya aja. Dan nggak kayak merek-merek lainnya yang apa, kalau dia mendukung program langit biru, dia biasanya emblemnya ada biru-birunya. Tapi untuk Nissan ini tidak ada ya guys, ini hanya emblem biasa Nissan. Dan kita buka ini bagasinya, ini bisa membuka langsung dari sini guys. Ini juga di belakang ada kamera mundur ya guys ya, ini bisa dibuka dari sini. Dia sudah tombol elektris meskipun dia belum power backdoor ya guys ya. Ini mau hujan anjay, gue harus cepat-cepat untuk mereview mobil ini. Oke, ini lini belakangnya guys. Oh ya, untuk tangki bensin dia sebelah kiri masih harus dibuka pakai tuas. Di bawah sini dia sudah tidak memakai ban serep, itu ada akinya yang di belakang. Akinya dipindah di belakang ya, karena di depan sudah penuh dengan mesin-mesinnya itu. Dia dapatnya malah ini ya, tire repairment kit. Nah ini, jadi dia nggak dapat ban serep. Dan ini kalau dinaikkan gini dia bisa langsung ngeganjal gitu. Nah oke. Dan bisa langsung ditutup juga tentunya. Di belakang pelipatan 60-40 ya, 40-60, meskipun dia belum rata lantai guys. Di belakang sini juga ada lampu bagasi. Di sini juga ada ya. Oh, maksudnya di sini nggak ada apa-apa, nggak ada lampu bagasi ya. Dia dapat partisi juga guys. Dan yuk kita masuk ke dalam interior. Sebelum masuk ke dalam interior, kita lihat dulu mesinnya, yaitu depan bannya sama 205 55 ring 17, dua warna, depannya cakram ya, sama aja. Oh iya, dan spionnya yang gua ngeh baru nih ya, warnanya hitam glossy juga kayak atapnya. Jadi kita masuk ke dalam interior. Sebelum itu kita lihat mesinnya dulu. Dan ini untuk membuka tangki bensin. Nah ini untuk mesinnya, ya sebenarnya ini adalah mesin yang kecil guys, mesin yang kecil, cuma ini ditambahin motor listrik. Anjay, ini bukannya mana guys? Oke. Oh ini dia nah ini sayangnya dia belum hidrolis dan kap mesinnya cukup berat juga. Cuma dia sudah dicat warna bodi dan juga sudah ada peredam ya, masih dapat tongkat nenek sihir tuh. Nah ini
Dia ada dua mesin guys, ini adalah mesin bensin dan di sini adalah mesin listriknya atau motor listriknya guys. Dan untuk mesin bensinnya ini gua tutup ya guys ya, karena ini cukup berat. Dan untuk mesin bensin sama listriknya ini gua terangkan di dalam aja karena ini cukup berat guys. Untuk kap mesinnya di dalam sini juga sudah ada ABS tuh, situ ABS, EBD, BA lengkap ya, cuman dia juga belum di cover guys. Dan kalian lihat ini adalah mesin 3 silinder yang juga dipakai oleh Nissan March yang 1200 3 silinder, dan juga dipakai oleh Datsun. Ya, basicnya ini adalah basic mesin Datsun Go guys, cuma dia terlihat lebih canggih. Oke. Nah ini, yuk kita masuk ke dalam interior. Kita nyalakan mobil ya, kita ngadem di dalam sini. Di dalam sini dia juga sudah jok kulit dengan head adjuster, reclining dan sliding. Di pintu dia full black ya, nggak kayak yang di Thailand, dia yang two tone. Tapi ini yang masuk ke Indonesia, dia door trimnya full black. Jadi ya gue sih malah lebih seneng seperti ini ya, jadi lebih sporty. Nah ini yang empuk, di sininya no comment. Di sini handle-nya chrome. Untuk auto sayangnya hanya sisi pengemudi ya guys ya, ndak all auto. Pengunci jendela, pengunci pintu, electric mirror dengan retract dengan auto folding. Ada speaker dan door pocketnya yang cukup besar ya guys ya. Dan ada yang unik dari karpet mobil ini kalian lihat. Nah ini dia baru ada aksen biru-birunya karena mobil ini sudah mendukung program langit biru guys. Dan kalau kalian lihat ini ya, ini karpetnya double guys, anjay. Dia dapat karpet blue through dan karpet karet. Jadi karpet blue through-nya ini kalian bisa dicopot. Nah ini ya, dia bisa dicopot kalau kalian nggak ingin mengotori karpetnya ya. Cukup nyentrik itu ya bentuknya, karena juga ada aksen biru-birunya itu dan ada emblem Kicks-nya itu. Oke ya, kita masuk ke dalam interior. Untuk kursi masih biasa ya guys ya. Nah kita start up mesin. Oh ya, kita dengarkan suara mesinnya. Meskipun ini mobil listrik, konon katanya kalau dihidupkan mesin mobil ini ada suara yang aneh-aneh ya guys ya. Nah nih, ini nyala guys. Nah kalian bisa dengarkan tuh ada suara yang moga-moga kalian dengar ya. Oh ini mesinnya nyala guys. Mesin bensinnya nyala karena mungkin baterainya habis ya. Dan mumpung mesin bensinnya nyala, kita dengarkan getarannya. Cukup halus ini guys, cukup halus. Padahal ini mesin 3 silinder ya guys ya. Ini nyala ini. Gua mulai dari mana ya? Banyak mainan ya. Kita nyalakan AC dulu biar gua nggak kepanasan anjay. Oke. Nah di sini kita mulai dari setirnya dulu ya. Setirnya ini dia sudah flat bottom ya, ini kayak Nissan X-Trail juga yang terbaru dengan dijahit kulit. Di sebelah kanan sini dia ada blind spot monitoring system ya, kalian lihat itu. Nah ini kalau ada mobil ataupun kendaraan di samping kanan ataupun sebelah kiri juga ada, dia akan berkedip ya guys ya. Ini unik sih, biasanya kan blind spot dia di kacanya spion itu ya, di kaca spionnya. Cuma ini malah di dalam pilar A ini ya guys ya. Dan Twitter dia malah dipindah di sini. Dan yang unik di sini pilar A-nya malah warna hitam ya, meskipun dia nggak full black, atasnya dia masih warna beige. Oke, di sini setirnya dengan jahitan kulit. Di sebelah kiri kita lihat MID-nya yang sudah full TFT MID ya guys ya. Dan ini adalah 7 inch. Kita lihat ini untuk mengatur MID ada di sini semuanya. Dan ini juga untuk SIG track head unitnya bisa dari sini, dan
volume, audio steering switch. Nah, ini untuk MID. Di sini dia juga ada voice command dan Bluetooth teleponi ya, dengan cruise control adaptif ya guys ya. Ini adalah mobil termurah yang memiliki cruise control adaptif ya guys ya. Ini jadi bisa mengatur jaga jarak dengan mobil yang ada di depannya. Mobil di depannya memelan, mobil ini akan memelan. Mobil di depannya kencang, mobil ini akan ikut-ikutan kencang ya guys ya. Nah, ini dia. Untuk indikator keamanannya ini ada forward. Ini untuk indikator keamanan forward ini ada emergency brake system, dan untuk blind spot ini di belakang ada rear cross traffic alert. Dan kita lihat, nah ini ada blind spot dan emergency brake. Dia hanya emergency brake-nya hanya yang depan saja ya, yang belakang nggak ada. Yang belakang dia hanya kedapatan rear cross traffic alert. Itu untuk menjaga atau mengasih suara ya, suara bila mana ada mobil di belakang kalian pas posisi mundur gini, dan ada mobil dari kanan kiri, dia akan memberi peringatan lah, seperti itu. Nah, ini untuk emergency brake. Ini untuk blind spot ini, oh ini blind spot warning ya. Bahkan blind spot warningnya ini dia juga bisa diatur hidup ataupun mati ya guys ya. Dan untuk keterangan dari lampunya blind spotnya itu juga bisa diatur, ini bisa terang, standar, atau redup ya guys ya. Oke, dan di sini dia juga ada individual door warning atau indikator pintu, ini warningnya, pintunya terbuka. Nah, ini untuk Nissan Safety Sense-nya. Dia ada driver assistance. Kita lihat ini ada blind spot tadi, emergency brake, parking assist ya. Parking assist yang 4 sensor parkir di belakang itu juga bisa diatur dari sini. Even untuk sonarnya ini ya bisa bisa diatur volumenya dan jarak dari sensor parkir belakangnya itu mau seberapa dekat ataupun seberapa jauh ya, nih range ini. Nah, ini bisa diatur jauh, dekat, ataupun sedang ya guys ya. Untuk volumenya juga bisa diatur, sensor parkirnya, displaynya juga. Nah, nih rear sensor bisa dimatikan juga. Di sini juga ada moving object dan cross traffic. Nah, ini adalah cross traffic alert atau rear cross traffic alert yang gua bilang tadi ya. Itu memberikan peringatan jika kita mundur atret gitu ya ke belakang, dari kanan ataupun dari kiri kalian, dari belakang itu ada kendaraan, mobil ini akan memberitahu berupa suara ya, mungkin ya suara, dan ada indikatornya juga ini di sini, rear cross traffic alert yang tadi gua tunjukkan pertama kali itu. Dan kita back. Ini di sini juga ada driver attention alert. Nah, ini untuk kalian yang nyetirnya sudah yang nyeleneh gitu ya, kalau kalian kecapean, dengan mendeteksi cara menyetir kalian itu sudah agak nyeleneh, mobil ini akan memberitahu ya guys ya, untuk disuruh beristirahat kitanya. Dan ada timer alert, chassis control, ini adalah traction control dan stability controlnya Nissan ya guys ya. Ya, intinya active traction control ini menjaga mobil atau bodi mobil tidak limbung ataupun tidak terguling lah, ibaratnya seperti itu, dengan bekerja sama dengan gas dan rem dari mobil ini ya guys ya. Ya, intinya biar mobil tidak terguling lah, seperti itu. Dan di sini juga ada customized display dan ada vehicle settings. Kita lihat vehicle settings, ini ada pengaturan lampu, welcome light dan auto room lamp, dan sensitivitas dari auto lampnya ini juga bisa diatur guys. Di sini ada turn indicator, ini triple turn signal lamp ya, alias lampu sen yang dicowel itu 3 kali berkedip. Di sini juga ada pengaturan penguncian pintu, auto locknya, dan wipernya juga bisa diatur intermittennya. Ini sudah ada intermittennya guys by the way untuk wipernya, meskipun dia belum auto kayak si headlampnya. Nah, ini dia juga bisa diatur speed dependent. Ini jika kita
jika kita berlari atau melaju kencang oleh mobil ini, wipernya jedanya akan lebih singkat guys, dan sebaliknya. Dan reverse link ini adalah jika kita mundur, kita menyalakan wiper depan, wiper yang belakang juga ikut menyala. Dan ini juga bisa di on off ya, sama kayak fitur-fitur lainnya. Dan ada pengaturan folding mirror untuk pelipatan spion, dan bisa dibuka jika kita men-start mobil ataupun jika kita membuka kunci pintu mobil ya, untuk membuka spionnya. Untuk auto foldingnya, kalau kita mengunci, spionnya akan melipat dan tidak ada apa-apa lagi. Nah, ini ada displaynya untuk grafis dari si motor listriknya bekerja. Dan di sini juga tampil drive mode ya. Drive mode itu ada S, by the way dia tombolnya di sini. Drive mode ada S, Eco, dan ada normal, dan ada ini drive mode yang EV mode dan full charge EV mode. Jadi untuk fitur ini ya, mode berkendara ini akan gua jelaskan nanti ya, karena ini mobilnya juga mau dipakai. Nanti waktunya gua habis ya guys ya, karena gua juga sudah kepanasan. Nah ini pokoknya di mobil ini ada 5 mode berkendara yang akan gua jelaskan nanti. Gua jelasinnya di rumah aja karena cukup panjang sih, cukup panjang. Dan kita lihat fitur lainnya lagi. Di sini dia juga sudah terintegrasi dengan head unitnya. Kalau kalian nyetel radio nih bisa nampak di sini, aux, USB gitu ya. Oke, dan di sini ada rata-rata rata-rata konsumsi bahan bakar dan real time juga. Nah, ini untuk indikator safety-nya tadi yang gua bicarakan di awal, forward dan blind spot. Ini ya untuk cross traffic alert-nya. Dan ini juga bisa diatur suaranya juga. Dan di sini juga individual door warning. Udah ya, cuman gitu aja. Customize display. Nah, ini juga ada bisa diatur main menu selection. Nah, ini untuk indikator cruise control adaptifnya, ini yang bisa diatur jaraknya, bisa seberapa dekat kita mengaturnya, bisa medium, bisa dekat, bisa jauh, dan bisa sangat jauh ya guys ya. Untuk adaptive cruise controlnya di sini juga ada coolant temperature. Ini untuk radiator juga bisa nampak di sini, bahkan mobil masih punya radiator ya guys ya, padahal ini mobil listrik. Nah, ini chassis control juga bisa dilihat dari sini. Dan balik lagi ke grafis cruise control adaptifnya. Dan eco info settings di sini juga ada welcome effect. Ya, banyak mainan ya di mobil ini ya guys ya. Kita lihat driver assistant tadi, kok kayaknya gua ketinggalan sesuatu. Oh ya, ini juga bisa dirubah ke seperti ini guys. Nah, ini jadi ada 2 grafis ya, dimana kita bisa mengetahui jika baterai ini full, baterai ini dicas, ataupun baterai ini lagi bekerja sebagaimana mestinya ya. Ini video ini lagi di cas ya guys ya, karena gua mengaktifkan full EV mode, full charge mode tadi. Oke, untuk lainnya ini dia no comment ya, masih hard plastik. Di tengah juga ada central speaker. Ini ada spion tengah dynamic view. Di sini ada sun visor dengan vanity mirror dan lampu, ada card holder juga guys. Di sini ada lampu kabin yang sayangnya masih lampu kuning, meskipun ini agak ada aksen yang ngedop gitu ya, jadi lebih menarik. Nah, ini lampu kabinnya bisa individual juga. Di sini sun visor dengan vanity mirror dan lampu juga. Di sini ada hand grip mode retract. Di sini juga ada seat belt head adjuster. Kelihatan nggak sih? Nah, itu head adjuster. Dan ini juga ada SRS airbag ya guys ya, ada SRS airbag. Dan mobil ini adalah 6 airbag ya, cukup banyak airbagnya. Di situ juga ada airbag. Nah, ini dengan ini
soft touch dengan jahitan asli bahkan sampai sebelah sini ya. Dan ciri khas Nissan juga ini, dia AC yang kanan kiri dia 360 derajat, bisa dibuka ataupun diputar dan ditutup ya guys ya. Untuk di tengah sini juga bisa ditutup, cuma modelnya melandai gini, dan ada lampu hazard ya. Untuk lini tengahnya kelihatan gak sih anjir? Ini ya, ini lampu hazardnya di sini guys. Ini mohon maaf ya, silau banget nih karena gue nge-reviewnya siang-siang. Nih ada kisi AC, dan kita lihat si head unitnya ini integrated ya dia, alias head unitnya ini tidak aftermarket, ini bawaan Nissan, dan langsung bisa diaktifkan kamera 360 nya dengan guidance lines. Untuk kamera belakangnya jika kita memutar setir itu garisnya juga akan ikut bergerak ya guys ya. Nah ini, nah itu ada kamera, oh sorry ini kamera depan ya, kamera depan tetap ada guidance line-nya. Ini juga bisa di settings ke kamera belakang juga nih. Nih dari kiri. Nah ini ada mobil keluar nih, ada mobil di depan gua keluar. Ya pokoknya ini ada kamera 360, dan ini ada mode malamnya juga, ada settings, dan kita back lagi ya, kita keluar. Ini di menunya, oh ya btw dia sudah Apple CarPlay ya, head unitnya ini Apple CarPlay, dan AM, FM, Bluetooth audio juga ada ya. Biasa sih, yang bagus ya dia hanya ada Apple CarPlay itu, dan ada kamera 360 bisa langsung dilihat dari sini. Nah ini kameranya, display settingsnya ini juga bisa diatur ya, brightnessnya ini bisa diatur, kontras, color, black level. Nah ini bisa diatur ya guys ya untuk kameranya. Dan untuk pengaturan suara dan pengaturan jam, nah ini ada apps dan orders ini, pengaturan bahasa dan display. Nah ini ada pengaturan kamera, connection Bluetooth itu ya, dan WiFi. Nah ini juga bisa diatur seperti ini, USB, CarPlay audio ya. Nih. Oke lah. Tapex. Ya, kalau kalian pengen Apple CarPlay tinggal disambungkan aja ke head unitnya ya guys ya. Dengan ini dia juga ada USB dan aux, dan ada power outlet. AC-nya by the way dia sudah auto climate. Sudah auto climate meskipun dia masih single zone. Ada front defogger, rear defogger, ini untuk knob open close air-nya model tombol dan tombol on off. Dan ini untuk kecepatan kipas, dan ini untuk suhu paling panas dia 28 derajat ya guys ya. Nah ini untuk tombol autonya. Di sini ada mode berkendara. Ini ada 3 mode berkendara di sini dan 2 mode berkendara di sebelah sini. Jadi totalnya ada 5 mode berkendara. Dan di sini ada engine start stop button. Di sini untuk transmisinya, nah ini yang unik dari mobil listrik adalah dia satu percepatan, alias dia single speed. Dia kayak joystick ini ya, kayak joystick. Dia ada indikatornya di sini. Untuk R itu dia ke atas gini. Kalau netral dia ke samping gini. Ini cuma agak lama. Nah ini sudah netral. Dan untuk ke bawah sini dia drive ya, drive. Nah ini kalau P kita langsung pencet saja. Nah ini sudah P ya guys ya mobil ini. Jadi kayak transmisi dari mobil-mobil listrik lainnya sama ya, bentuknya seperti ini. Dia kecil, joystick gitu bentuknya. Nah ini ada indikatornya. Untuk P pengecualian dia hanya dipencet, yang lainnya dia digeser atas, geser kanan, dan geser ke bawah. Dia belum ada Tiptronic ya, karena ini hanya satu percepatan. Di sini electric parking brake dengan auto hold. Di sini dia juga ada glove box. Di bawahnya sini juga ada ini ya, blow-through-nya. Dan di sini dia juga ada
Chocolate ya guys ya, chocolate. Dan ada glove box di sini. Dia sayangnya belum slow opening ya untuk mobil yang harganya sudah lumayan mahal ini. Nah nih seatbeltnya yang head adjuster. Cuma yang gua heran ini kenapa glove boxnya kecil banget ya guys ya, kecil banget, dan dia hanya satu level. Oke, tidak ada apa-apa lagi ya. Yuk kita ke belakang row kedua. Kita coba ke row keduanya guys. Kita coba kelegaannya. Di depan sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 speaker ya. Di sini juga ada speaker Twitter, dan jarang-jarang mobil di kelas ini punya central speaker, meskipun dia belum premium sound, dia masih B aja ya guys ya. Di sini juga ada hand grip model retract, cuma ngeblur. Oke, tidak ada apa-apa lagi. Sebelah kiri juga ada bahan empuk ya dengan jahitan asli, pun begitu di sebelah kanan untuk sandaran kaki. Oke, ini ada penyimpanan yang cukup besar. Oke. Oh ya, di tengah sini hampir ketinggalan, dia ada 2 cup holder, dan ini juga bisa dilepas. Skatnya ini bisa dipasang juga, dan jadilah 2 cup holder ya guys ya. Yuk kita ke row kedua. Sebelum itu di sebelah kanan sini masih ada 3 tombol kosong ya, sayang sekali, dan untungnya dia sudah ada headlamp leveling dan ada vehicle dynamic control ataupun traction controlnya si Nissan, dengan stability control juga terintegrasi dengan chassis control tadi yang gua tunjukkan dari MID. Untuk speedometer dia masih biasa ya, masih analog pakai jarum. Oke lah, kita ke row kedua ya guys ya. Tinggi gua 182, dan kita coba atur posisi mengemudi gua kurang lebih segini ya guys ya. Kita lihat untuk kelegaannya. Ini by the way karena dia tidak ke kupe-kupean, jadi ini tidak terlalu landai, dan ini cukup lebar, ini bukan pintunya, hampir 90 derajat. Untuk orang yang sebesar gua ini masih sangat nyaman masuknya. Dan di belakang sini ya, lagi-lagi dia dapat karpet double loh guys. Ini ada karpet karet dan karpet bludru. Nah nih, untuk karpet bludrunya ini bisa dilepas meninggalkan karpet karetnya ya guys ya. Di belakang ini juga ada soket USB ya, karena ini adalah mobil listrik juga. Mobil listrik yang tidak perlu dicas, kalian hanya perlu mengisi bensin ya guys ya. Untuk cara kerja mesin ini akan gua terangkan di akhir video aja, supaya gua nggak kehabisan waktu di sini. Di sini ada seat back pocket, di sini juga ada seat back pocket. Di belakang sini dia ada speaker ya, speaker, dan ini no comment. Handle-nya chrome, sayangnya dia belum all auto ya guys ya, yang auto hanya sisi pengemudi. Di belakang sini dia masih dapat bahan soft touch, tentunya sudah Isofix dengan joknya ini yang sebenarnya gua suka ya, modelnya seperti ini, meskipun dia ini agak terlalu tegak ya menurut gua. Harusnya mungkin bisa dibuat rebah lagi sedikit ya, cuman ini sudah nyaman sih menurut gua, sudah nyaman, meskipun gua pribadi masih kurang rebah sedikit ya. Nah nih untuk pelipatan porsi 40-nya seperti ini. Nah yang gua bilang tadi dia belum rata lantai ya guysnya, sayang sekali. Dan dia juga belum dapat armrest, meskipun dia dapat headrest ya, adjustable tiga-tiganya headrest. Dan ini untuk seat belt tengahnya juga sudah 3 titik. Ngambilnya dia juga rapi ya, di pojokan situ enggak dipilar, jadi nggak terlihat tonjolan. Di belakang sini yang porsi 60-nya dengan menarik ini ya. Oke. Nah ini jadi mati ya, seperti ini, tidak bisa di recline lagi. Nah ini juga 3 titik. Ini 3 titik, ngambilnya juga di kursi, jadinya rapi. Nah ini untuk Isofix-nya sudah ada logonya, dan itu penampakan dashboardnya. Oke, ini
by the way dia FWD, cuma dia masih ada tonjolan di tengah sini ya. Dan kalau kalian kepo di mana baterai dari mobil ini, dia ada di bawah sebelah sini ya, area sini. By the way, ini untuk baterai motor listrik ataupun baterai mobil ini cukup kecil ya untuk spesifikasi baterai dari mobil ini ya guys ya. Dan cukup kompak, dia hanya di sebelah sini, di bawah kursi penumpang sebelah kiri ini, bawahnya sudah full baterai. Bahkan sampai kanan sini, lah ini kalian bisa lihat nih ada tonjolan ya, agak atau gundukan, ini bawahnya full baterai guys. Tapi untuk ukuran mobil listrik ini cukup kompak baterainya, ukurannya maksudnya. Dan memang untuk di mode full EV dia tidak bisa bertahan cukup lama ya, hanya terbatas jaraknya, karena jika kalian mengendarai mobil ini full listrik dengan tidak mengecas mobil ini bisa, cuma jaraknya terbatas. Dan memang mobil ini untuk mobil listrik mungkin pertama di Indonesia yang tidak perlu dicas pakai colok-colok kabel, dia hanya harus meminum bensin ya. Kita lihat ini harus meminum bensin apa mobil ini, karena untuk mesin bensinnya pun hanya 3 silinder 1200 cc ya guys ya. Oh, bahkan tidak harus mengisi apa-apa, ini maksudnya tidak harus ada kriteria tertentu untuk diisi bahan bakar bensin apa. Nah ini dia nggak perlu colok-colok listrik ya, hanya harus isi bensin lah, ibaratnya seperti itu. Ada emboss kicks atau emblem kicks, dan tuh ada Innova ceper gua tuh, ceper sekali ya mobil gua ya. Untuk di depan dia tidak dapat corner sensor ya, masih polosan aja, hanya dapat kamera depan itu dan Nissan Safety Sense-nya ini, intelligent safety apalah itu sebutannya Nissan. Nah ini untuk lampunya dia menyala guys. Oke, mungkin sekian dulu review dari Nissan tendangin sih. Nissan tendang alias Nissan Kicks ya. Ya, meskipun dia belum power backdoor dan belum ada sensor kicks-nya itu, padahal kalau dikasih power backdoor dengan sensor kicks itu atau sensor tendangan akan sama dengan namanya ya, Nissan tendang ini ya guys ya, Nissan tendang atau Nissan Kicks. E-Power tahun 2021 tipe VL ya. Sekali lagi mobil yang masuk ke Indonesia ini hanya tipe VL yang gua review ini ya guys ya. Untuk warnanya ini ada hitam dan putih ya, ini dominan putih dengan atapnya warna hitam gloss. Jadi memang dua warna guys mobil ini ya, biar terlihat funky aja mobil ini. Dan mungkin sekian dulu review dari mobil hybrid dari Nissan yang terbaru ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk fitur-fiturnya akan gue jelaskan di akhir video, maksudnya untuk fitur dari mode berkendaranya tadi yang gue janjikan ya, di tengah-tengah gue mereview, karena gue sudah kepanasan ini guys, nanti gue gosong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Oke guys, tambahan ini untuk headlampnya dia sudah auto, terintegrasi dengan fog lamp, sudah auto. Dan wipernya ada wiper belakang, cuma sayangnya dia nggak kayak headlampnya, dia masih intermittent biasa dengan ada pengaturannya di sini. Belum auto ya wipernya. Untuk setir gua belum bahas tadi, dia tilt dan teleskopik ya, tilt dan teleskopik. Dan teleskopiknya ini cukup jauh anjir, ini jauh banget loh. Jadi untuk posisi berkendara mungkin lebih ergonomis ya. Kita matikan mesin, nanti bensinnya habis. Padahal ini motor listrik guys, tapi masih perlu mengisi bensin ya. Ini unik sih, nggak kayak hybridnya merek sebelah itu yang bekerja sama menggerakkan roda. Mobil ini murni hanya digerakkan oleh motor listriknya guys, dan dia penggerak depan ya guys ya. Untuk mesin bensinnya itu dia murni hanya untuk mengecas dari motor listriknya itu guys. A full electric vehicle experience.
Nissan Kicks e-Power. Ciao.